Halo Sobat Jalan, welcome back lagi di channelnya Keluarga Pejalan. Di video kali ini kita bakal ngajak kalian explore salah satu kapal pesiar terbesar dan paling mewah di Asia Tenggara, yaitu Royal Caribbean Anthem of the Seas. Bayangin aja deh, bangun tidur langsung disambut pemandangan laut yang luas dari balkon kamar. Bisa makan sepuasnya selama perjalanan, dan banyak aktivitas seru yang bisa kalian cobain juga. Gak cuma itu, dalam satu perjalanan kita juga bakal singgah ke 3 negara sekaligus, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton terus sampai akhir ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, sekarang kita mau jalan ke kamar. Kebetulan aku dapat di lantai 10. Dan by the way, dalam satu lantai itu ada 1000 kamar kurang lebih ya, karena emang banyak banget kamarnya gitu guys. Nah, di sini aku dapat kamar nomor 10696, dan setiap kamar itu ada kuncinya. Kuncinya tuh berupa kartu, yaitu kartu sakti. Oke, jadi ini dia kartunya. Jadi kartu ini pengganti paspor kita. Dan kartu ini tuh digunakan untuk all access yang ada di kapal Royal Caribbean Anthem of the Seas ini. Jadi kalian kalau mau ke resto, mau main, ataupun mau kemanapun, itu bisa pakai kartu sakti ini gitu. Dan kartu sakti ini itu dipakai saat kalian mau masuk ke kamar. Nah, ini kamarnya. Nah, ini kamarnya. Aku pilih tipe yang ocean balcony ya. Jadi ada balkonnya gitu. Nah, ini dia. Tuh. Itu dia kota Singapura. Nah, jadi di sini ada beberapa tipe kamar dan salah satunya ada tipe balcony ini. Ini tuh yang tipe-tipe semi yang hemat gitulah. Oke, sini ada 2 kursi ya. Untuk luasnya sih lumayan luas. Di sini ada kursi. Dan kita dapat beberapa apa ini? Ada susu, ada kopi, teh ya, seperti biasa lah. Mirip-mirip di hotel. Lalu di sini ada charger. Nah, jadi di sini ada charger 2 gini. Jadi aman kalau kalian misalkan lupa bawa triple adapter. Jadi cocok nih. Lalu kita lihat isinya ya, isi lemarinya. Ada hair dryer, tisu. Nah, ini tisu. Lalu di sini ada apa ya? Menu. Nah, ini ada beberapa menu ataupun minibar yang kalian bisa baca-baca nanti Kak. Selanjutnya ini kosong. Nah, di sini ada brankas. Oke. Dan ini harusnya lemari baju. Oh, ternyata masih ada brankas lagi. Ya. Telepon. Oke. Di kasurnya sih lumayan luas ya, ini kasur king kayaknya nih. Kasur tipe king. Nyalain dulu. Oke, lampunya sudah nyala. Nah, begini. Sip. Oke. Lalu di sini juga ada gantungan baju lumayan banyak ya. Dan juga ada laundry di sini. Dan untuk laundry itu seperti biasa, kita tuh berbayar lagi ya. Lanjut untuk kamar mandinya nih, penasaran kan? Kamar mandinya itu semi minimalis banget ya. Tapi di sini lengkap banget. Ada anduk, ada sabun, lengkap lah pokoknya. Minimalis gini ya.
Udah sih, itu dia kamar Ocean Balcony. Nanti kita coba explore di luar ya. Oh iya, buat yang nanyain ini kapal tuh start dari mana? Ini kapal start dari Marina Bay Harbor ya, dari Singapura. Dari Indonesia tuh sebenarnya ada sih satu kapal pesiar yang dari Tanjung Priuk. Cuman kalian harus rajin-rajin cek aja sih, karena kapal pesiar itu sebenarnya nggak selalu bersandar di pelabuhan di Indonesia gitu. Dan di Singapura juga ini ganti-ganti. Misalkan tahun ini tuh Anthem of the Seas. Nah, untuk tahun depan itu Occupation of the Seas misalnya. Dia tuh ada jadwalnya masing-masing gitu loh untuk boardingnya. Nah, kebetulan di tahun 2024 itu lagi bersandarnya Anthem of the Seas jadwalnya gitu. Nah, sekarang kita mau explore tempat makan ya. Jadi waktu pertama kali masuk boarding itu kita kan pagi-pagi jam 7 sampai jam 9. Nah, salahnya kita itu malah langsung istirahat dulu di kamar gitu. Harusnya waktu pertama kali datang itu kita ke resto, karena pas awal datang itu resto langsung buka gitu, menyediakan makanan. Karena di restonya itu ada jadwalnya dan kalian bisa cek di aplikasi. Nah, salahnya aku tuh lupa nggak ngecek aplikasi gitu. Dan berhubung kita itu berlayar pada saat Natal, jadi hiasan-hiasan atau dekorasi di sini banyak yang menggunakan tema Natal gitu loh. Dan aku saranin sih kalau kamu kesini mending bawa tumbler ya, karena kamu bisa refill air minum itu sepuasnya. Jadi tinggal bolak-balik kamar aja. Kalau misalkan habis tinggal datang ke sini lalu direfill. Kalau minum sih air putih itu dia bakalan ready terus ya, meskipun makanannya habis. Jadi di luar jam si restonya itu menyediakan makan, itu bakalan ada kok untuk air putih. Jadi kamu bisa ambil sepuasnya, atau kata orang Sunda mah sawargna lah. Oke, sekarang kita udah di atas ya, dan kita mau cek ada wahana apa aja sih kira-kira yang ada di sini. Yang di tengah-tengah kapal itu di bagian atas itu ada kolam renang. Jadi segala macam jenis kolam renang itu ada di sini. Pusatnya di tengah gitu. Nah, kita lanjut explore lagi. Di sini ada wahana gratis, tapi yang paling diminati untuk para penumpang gitu. Namanya Flow Rider. Jadi di sini kita bisa belajar surfing dan itu gratis ya. Kecuali kalau wahana yang di belakangnya itu berbayar sih. Itu kalau nggak salah $100 Singapura. Ya kalian bisa hitung aja lah dengan dolar kita yang sekarang itu sekarang harganya berapa. Kalau dulu sih aku $1 Singapura itu di harga 12 ribuan. Nah,
kalau yang Flowrider ini itu sudah include ya. Jadi kalian bisa memainkannya secara gratis. Tapi kalian harus lihat juga jadwalnya itu di aplikasi, karena activity ini itu tidak berjalan setiap saat gitu loh. Jadi ada jam-jamnya juga. Nah, habis explore karena kita kelaparan, kita datang di sore hari itu di jam awal makan. Dan ternyata di restonya itu ada batasan jamnya, misalkan dari jam 16 sampai jam 18. Nah, jadi cuma 2 jam gitu dibatasi. Nah, makanya kita datang di awal jam nih, biar nggak kehabisan lagi ya. Dan ternyata memang kalau datang di awal-awal itu masih banyak, dan si restonya juga masih belum terlalu rame sih. Dan jujur sih ini makanannya banyak banget ya. Variannya banyak banget. Kamu bisa pilih, ada menu Asia, ada menu Western, ada menu India, ada menu Indonesia. Jadi banyak banget pokoknya pilihannya. Buat yang diet itu ada, dan di sini juga ada yang non halalnya gitu. Nah, by the way di sini yang jaganya atau yang staffnya itu dari masing-masing negara. Ada yang dari Indonesia, dari India, ada dari Filipina. Jadi campur gitu loh. Nah, kebetulan aku sempat ngobrol sih sama orang Indonesia. Katanya sih masaknya dipisah ya antara makanan halal dan non halal gitu. Ya itu sih balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian pengen yang benar-benar halal sih ya paling buah-buahan, salad gitu ya. Kalau mau nyobain dagingan ya mangga gitu. Tapi di sini jujur banyak banget, dan ini tuh puas banget deh. Ini mau kalian ambil 30 piring misalkan ya, itu nggak apa-apa. Ini sepuasnya. Nah, habis makan kita coba explore lagi. Kita lihat jadwal di aplikasi. Itu ada pameran gitu di lantai 5 ya, lantai 5 atau lantai 6. Pamerannya itu dia jualan barang-barang branded gitu, dan di situ ada yang diskon juga. Tapi meskipun udah diskon, harganya sih masih lumayan cukup tinggi ya menurutku ya, karena memang ini barang-barang branded gitu.
Nah, kalau kalian mau cari oleh-oleh khas dari Royal Caribbean ini, itu ada di sini store-nya ya, store officialnya. Jadi aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengan Anthem of the Seas, terus intinya tentang kapal pesiar Royal Caribbean itu ada di sini. Untuk harganya sih yang paling murah itu $20 ya, atau $10 ada sih kalau nggak salah. Tapi untuk barang-barang aksesoris ini itu ngitung dolarnya dolar US, bukan dolar Singapura. Pokoknya di sini tuh lengkap banget sih. Selain pernak-pernik khusus dari Caribbean, di sini juga ada tas-tas branded, ada makanan-makanan. Pokoknya lengkap banget lah ya di sini. Dan di sini juga ada miniatur kapal pesiar Royal Caribbean Anthem of the Seas-nya gitu ya. Yang gede ada dan yang kecil pun ada gitu. Tapi harganya untuk yang gede tuh waduh lumayan banget gitu. Makanya aku beli yang kecilnya aja sih. Nah, selain activity di sini juga ada beberapa show atau pertunjukan ya yang bisa kalian tonton selama 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan, tergantung jadwalnya sih. Sebenarnya kapal pesiar ini itu ada beberapa jadwal ya, ada yang 3 hari 2 malam, ada yang 4 hari 3 malam, dan bahkan ada yang sampai 7 hari 6 malam gitu. Nah, tinggal kalian pilih aja paketnya, dan rutenya juga berbagai macam sih. Ada yang ke Shanghai, ada yang ke Taiwan gitu. Dan kebetulan di sini aku yang jalurnya tuh Asia Tenggara aja.
Nah, contohnya di sini aku mau coba nonton kabaret ya, kabaret show. Ini tuh gratis untuk show-show di sini itu semuanya full gratis. Jadi kalian tinggal ikutin aja jadwal yang ada di aplikasi. Nanti di situ tertera show-nya tuh bakalan ada di teater mana dan di lantai berapa gitu. Jadi nanti jelas banget kok di aplikasinya. Like you knew all my hidden things. Each note struck right through my heart as my world fell apart. 'Cause there in your melody was every story meant for me. I came to listen, found myself instead in every word you softly said. Oh, how did you know the life I live, the tears I shed? Oh, how could you tell? Nah, di pagi hari kita mau coba untuk sarapan. Kita mau coba cek sih sebenarnya ya, menunya apakah sama dengan makan siang. Tapi kalau untuk sarapan sih dia lebih dibanyakin kayak buah-buahan, kayak sayuran, susu gitu. Tapi untuk makanan-makanan beratnya itu ada sih, tetap ada. Kayak roti-roti itu lebih dibanyakin lah dibanding makan siang dan makan sore. Stranger made me wanna cry with melodies that speak my name. Nothing will be quite the same, 'cause in your simple song I heard where I belong. I came to listen, found myself instead in every word you softly said. Oh, how did you know the life I live, the tears I shed? Oh, how could you tell? Dan yang seperti aku bilang tadi ya, kalau kalian mau makan, pokoknya kalau di sini tuh mending datang yang paling awal deh. Karena kalau udah datang di tengah-tengah atau di akhir jam, itu kalian nyari tempat duduknya bakalan penuh banget. Apalagi waktu sarapan kan, itu waktu makannya berbarengan sama yang lain gitu. Kecuali kalau itu makan siang, makan sore, mungkin orang-orang ada yang sedang aktivitas, ada yang nonton show gitu. Jadi nggak terlalu ramai seperti pas sarapan lah. Nah, saran aku sih sarapan mending paling pagi lah, jam 6 itu udah bisa sarapan.
Nah, ini tuh sayang banget ya, udah beberapa hari cuacanya sih full mendung gitu. Sebenarnya kalau ini lagi cerah itu bagus banget, sumpah. Kalau di foto-foto orang lain sih bagus banget. Dan semoga sih hari-hari berikutnya kita bisa kebagian cerah gitu ya. Nah, selain activity-activity yang besar, di sini juga ada activity-activity kecil seperti main pingpong, terus ada main Xbox, terus ada apa ya namanya? Ada bom-bom car gitu kan. Nanti itu ada jadwalnya juga kalau bom-bom car itu di tengah. Nah, sebenarnya kalau untuk main PS, main Xbox itu bisa ready kapanpun gitu. Dan ini tuh masih gratis ya, kecuali kalau yang game di tengah area yang itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau bom-bom sih itu gratis. Nah, di sini juga ada kayak semacam time zone gitu ya. Tapi ini berbayar lagi. Jadi kita harus isi kredit dulu dan lumayan sih isi kreditnya ya. Kalau di kapal pesiar ini itu kamu gak usah khawatir karena di sini juga ada medis, ada klinik gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan kurang enak badan atau sakit, itu kalian bisa langsung aja ke kliniknya. Di sini ada tempat klinik dan ada tempat untuk kita minta obat gitu. Itu gratis juga. Jadi di kapalnya juga udah ada dokternya. Jadi buat kalian yang mungkin bertanya-tanya gimana nih kalau misalkan kita sakit ya. Nah, itu ada medical centernya juga di sini. Dan yang paling umum yang biasanya aku lihat di film-film gitu itu pasti ada kasino ya di kapal pesiar dan di sini pun ada gitu loh. Dan aku sih nggak expect bakalan rame banget kayak gini. Ternyata orang-orang tuh pada rame banget lah ke kasino kayak gini. Nah, untuk makan malam itu kalian di sini gratis fine dining selama 3 hari berturut-turut. Nah, jadi kalau kalian bosen dengan menu yang ada di Resto Wine Jammer, di sini kalian bisa cobain fine dining deh. Dan fine dining tuh setiap harinya menunya berbeda-beda. Nah, jadi di hari ketiga itu kita akan transit di Penang ya. Penang, Malaysia. Jadi itu tuh kota tuanya di Malaysia lah, di Penang ya. Ya sebenarnya tuh rame banget sih. Kita jalan-jalan, kita kulineran. Di sini juga banyak spot-spot foto yang menarik.
Kalau di Penang ini kita boarding kurang lebih di 6 jam atau 8 jam, 6 jam kalau nggak salah ya. Jadi dalam satu hari itu kita bisa jalan-jalan atau explore Penang 6-8 jam lah. Nah nanti di hari selanjutnya itu kita bakalan bersandar di Phuket, Thailand gitu. Nah kalau di Phuket sih lebih lama ya waktunya ya, kalau nggak salah sih 12 jam. Nah ini dia, kita udah di hari ketiga dan kita mau ke Phuket, Thailand. Jadi kalau untuk ke Phuket, Thailand itu si kapal pesiarnya nggak langsung bersandar ke tepi pantai gitu, karena ini tuh terlalu besar. Jadi kita naik kapal kecil dulu untuk ke pinggir pantainya gitu loh. Dan kapal kecil ini tuh ada banyak ya, jadi nggak bisa langsung menampung semua orang di kapal gitu. Jadi harus gantian. Nah, saran aku di sini kamu harus ambil waktu yang paling pagi gitu loh. Misalkan jam 7:15 tuh harus udah siap-siap ke bagian bawah gitu untuk ke kapalnya. Karena kalau kalian terlalu siang itu bakalan antri, guys. Jadi waktu kalian explore di Phuket tuh berkurang gitu ya. Jadi mending kalian ambil yang paling pagi, sarapan pagi, dan kalian puas-puasin explore di Phuket, Thailand. Nah untuk di Phuket, Thailand itu kalian sebenarnya lebih enak sewa motor sih kalau menurut aku ya. Tapi kalaupun naik Grab di sini tuh ada. Kalau naik Grab di sini ada. Kalau di Penang tuh tadi nggak ada Grab ya. Adanya bus itu gratis. Asal kalian tahu cara-caranya, kalian searching aja di Google itu ada. Dan kalau di Phuket ini karena memang tempatnya luas, terus banyak wisata-wisata yang bisa dieksplor, itu kalian mending sewa motor deh, karena 12 jam itu sangat-sangat puas gitu loh buat explore di Phuket, Thailand. Dan sialnya aku tuh nggak bawa baterai cadangan dan nggak bawa charger, guys. Jadi aku tuh nggak sempet video vlog di wisata-wisata yang ada di Phuket ini. Aduh sayang banget sebenarnya di sini ya. Nah, kalau harga sewa motor di Phuket ini sih sebenarnya antara 200 baht sampai 500 baht. Cuman yang gede tuh di sini depositnya atau uang jaminannya ya. Jadi di luar uang sewanya, misalkan 500 baht, itu kalian harus deposit sekitar 4.000 sampai 5.000 baht untuk motor ya. Coba bayangkan. Kalau kalian belum nuker uang, itu kalian juga bisa nuker di ATM sih di sini. Aku nemu ATM yang bisa tarik tunai pakai bank-bank di Indonesia gitu, kayak Bank BRI, Bank Mandiri. Tapi ya lumayan sih emang pajaknya. Tapi ya mau gimana lagi kan, daripada kita nggak bisa explore kemana-mana gitu kan. Dan sebenarnya meskipun nggak explore ke kota, kalian juga bisa explore ke pantainya. Ada orang-orang yang menawarkan paket-paket ke pantai gitu. Jadi one day trip lah istilahnya ya. Cuman memang ada yang murah, ada yang mahal. Kalau ikutan dari aplikasi Anthem of the Seas-nya juga ada sih sebenarnya. Cuman itu mahal banget. 2-3 kali lipatnya dari harga yang biasa calo-calo yang ada di Thailand tawarin gitu loh. Jadi menurutku sih lebih aman ya, karena aku bawa anak kecil juga. Dan istri aku juga waktu itu lagi hamil anak kedua sekitar 5 bulanan. Makanya aku mendingan udah explore kota aja deh biar aman gitu ya.
Takutnya kan kalau explore di pantai, di laut tuh kenapa-kenapa gitu. Sebenarnya cukup puas sih untuk explore pakai motor di Phuket. Dan di Phuket ini tuh jujur ya nggak ada tukang parkir guys. Jadi motor itu kalian mau parkir di mana aja tuh bebas, nggak ada tukang parkir, dikit-dikit parkir, dikit-dikit parkir, dan Pak Oga tuh nggak ada sama sekali di sini ya, aman. Oke, mungkin segitu dulu aja video YouTube Explore kali ini. Dan jujur sih aku nyesel banget karena videonya nggak full ya, full wisata, full ini. Ya itulah mungkin pelajaran buat next video, mungkin aku lebih prepare lagi. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe juga kalau kamu suka dengan video yang aku share ini. Dan see you next video. Thank you.